Ya, ketika kita mendengar atau membaca kata prinsip, berarti itu sesuatu hal yang penting. Oke, berarti sesuatu yang mendasar yang harus ada dalam sesuatu. Oke. Dan prinsip ini harus dipegang oleh kita agar apa yang kita akan upayakan dapat berjalan dengan baik, tentunya seperti itu. Begitu juga dengan prinsip-prinsip manajemen atau principles of management. Nah, uh, dalam membahas prinsip-prinsip manajemen ini, kita akan mengutip satu pendapat dari Henry Fayol, dan saya kira ketika kita membaca referensi tentang manajemen, nama Henry Fayol itu sering muncul karena memang dia adalah seorang pakar dalam manajemen. Ya, bagaimana menurut pendapat Mr. Fayol ini tentang prinsip-prinsip manajemen? Henry Fayol menggambarkan bahwa kegiatan-kegiatan manajemen itu berbeda dengan accounting, katanya, dengan akuntansi, atau di finance, di keuangan, atau di produksi, atau di distribusi, dan fungsi bisnis lainnya, menurut Mr. Fayol. Henry Fayol itu sangat yakin bahwa manajemen itu adalah kegiatan umum dari semua usaha bisnis, termasuk organisasi pemerintahan. Kemarin juga sudah saya singgung ketika kita berbicara tentang organisasi, saya sangat mengharapkan agar kita tidak berpikir sempit tentang apa itu organisasi, terutama biasanya mahasiswa ketika mendengar atau membaca kata organisasi lebih terbayang adalah misalnya organisasi kemahasiswaan, UKM misalnya, atau himpunan mahasiswa jurusan akuntansi misalnya, atau MPM atau BEM mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam hal ini adalah dapat berupa organisasi bisnis di private sector, perusahaan misalnya, BUMN, BUMD, itu juga organisasi. Ya, termasuk juga lah di kemahasiswaan, unit kegiatan kemahasiswaan, himpunan mahasiswa jurusan, itu juga organisasi, termasuk juga instansi pemerintah juga termasuk organisasi, bahkan partai, rumah sakit, yayasan juga itu adalah organisasi. Saya kira tentang organisasi nanti akan kita bahas pada bab tertentu. Oke, kemudian dalam hal ini Mr. Fayol mengembangkan ada 14 prinsip manajemen. There are 14 principles of management yang merupakan aturan dasar, katanya, yang dapat diterapkan, diimplementasikan, diaplikasikan dalam semua jenis situasi organisasi. Dan dari 14 ini, ada beberapa yang saya kira dapat berlaku secara umum dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti akan kita lihat itu. Baik, apa itu yang 14 prinsip manajemen? Ada 14. Yang pertama adalah yang pertama ini adalah pembagian pekerjaan atau division of work. Nah, tentunya dalam sebuah organisasi pekerjaan itu harus dibagi-bagi kepada karyawan tentunya. Oke, pekerjaan itu harus dibagi sesuai dengan spesialisasi masing-masing sehingga hasil kerja atau kinerja karyawan itu dapat meningkatkan efektivitas mereka, dapat meningkatkan kinerja mereka, seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian mereka pada tugas-tugas tertentu yang mereka tekuni itu. Oke. Misalnya seperti ini, kalau kita jurusan akuntansi D3 misalnya, kita akan biasanya kita akan ditempatkan di bagian
akuntansi, pembukuan, pencatatan pembukuan misalnya. Kemudian ada lagi yang misalnya ahli perpajakan, juga tentunya ditempatkan atau dibagi pekerjaannya pada bidang perpajakan, seperti itu. Jadi pembagian kerja itu sangat penting. Bayangkan kalau pekerjaan tidak dibagi, kita sebagai ahli akuntansi media ternyata harus menangani misalnya marketing, mungkin kita tidak akan mampu. Atau dua-duanya kita kerjakan, akuntansi kita kerjakan juga, marketing kita kerjakan juga, produksi kita kerjakan juga, maka kita tidak akan mampu untuk melaksanakan itu. Uh, so, dengan demikian karyawan akan memiliki keterampilan tentunya karena sudah spesialisasi masing-masing. Oke, dan berbeda-beda pula akuntansi dengan akuntansinya, taxation perpajakan dengan perpajakannya, dan pengelompokan spesialisasi ini akan tentunya meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan karena kita fokus dengan pekerjaan kita. Jadi prinsip ini juga berlaku untuk kegiatan teknis seperti accounting tadi, seperti perpajakan tadi, dan juga pada kegiatan manajerial. Misalnya, manajer itu dibagi-bagi lagi menjadi misalnya manajer finance, manajer keuangan, kemudian manajer produksi, kemudian manajer sumber daya manusia dan sebagainya. Oke, itu intinya dari pembagian kerja di division of work. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah harus ada wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility. Jadi manajer itu memiliki hak untuk memerintah karyawan, untuk memerintah bawahannya, ini harus dilakukan dan ini tidak boleh dilakukan. Oke. Jadi harus ada yang memberikan perintah dan harus ada yang melarang. Kita bisa membayangkan kalau tidak ada yang memberi perintah di organisasi kita, tentunya kita akan membuat keputusan sendiri-sendiri dan tidak jelas. Jadi harus ada yang memberikan perintah. Ini namanya prinsip manajemen dalam hal wewenang dan tanggung jawab. Sekali lagi, jadi dalam prinsip ini, manajer harus mampu memberikan perintah. Dan dengan adanya otoritas, manajer tersebut memiliki hak untuk memberikan perintah dalam artian, manajer itu memiliki wewenang, authority, dalam memerintah bawahan untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu. Prinsip ketiga, saya kira ini prinsip disiplin tidak hanya berlaku di manajemen, tapi di kehidupan sehari-hari itu tetap harus berlaku tentunya. Ya, kalau kita mengambil dalam bidang manajemen, tentunya kita akan mencontohkan pada karyawan. Karyawan dalam hal ini tentunya harus mematuhi, menghormati semua aturan yang sudah ditetapkan. Oke, kedisiplinan ini bisa saja kedisiplinan waktu misalnya. Kapan harus memulai kerja dan kapan harus menyelesaikan pekerjaan itu. Kapan harus melapor, kapan harus menulis laporan, kapan harus mengevaluasi dan sebagainya. Jadi harus mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh organisasi kita atau aturan-aturan yang telah ditentukan oleh perusahaan kita. Jadi tetap saja bahwa kedisiplinan merupakan dasar dari keberhasilan satu organisasi dalam mencapai tujuannya. Oke, termasuk di dalam kehidupan kita, disiplin merupakan satu hal yang sangat penting untuk mencapai cita-cita kita seperti itu. Berikutnya yang keempat adalah unity of command, kesatuan komando. Ya, dalam hal ini karyawan itu harus mendapatkan perintah, menerima perintah dari satu orang atasan saja tentunya. Dan dia melapor atau bertanggung jawab hanya juga kepada satu atasan. Kita tidak bisa membayangkan mungkin betapa sulitnya kita kalau sebagai seorang karyawan menerima perintah dari beberapa manajer misalnya. Okay. Akan sulit bagi kita menerima perintah seperti itu karena kita nggak tahu mana yang harus dipentingkan, mana yang harus diprioritaskan,
yang mana harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang harus dilaporkan terlebih dahulu, kepada siapa kita harus melapor. Jadi memang dalam hal ini harus ada kesatuan komando untuk mengatur itu. Jadi unity of command itu harus selalu ada di dalam sebuah organisasi. Prinsip yang kelima adalah kesatuan arah atau unity of direction. Ya, karyawan yang bekerja di perusahaan kita atau kita sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan harus memiliki tujuan dan arah yang sama dan bekerja berdasarkan rencana yang sama. Oke, kita misalkan Politeknik Negeri Pontianak, tujuannya adalah untuk menjadi pendidikan vokasi, instansi vokasi yang terbaik dan terpercaya. Itu adalah tujuan besar kita. Nah, kita mengerucut sedikit ke jurusan akuntansi, misalnya, misalnya saja tujuannya adalah untuk menciptakan tenaga akuntansi atau ahli akuntansi media yang mampu bersaing di pasar kerja, misalnya mampu bekerja dan dapat bekerja dan bersaing di pasar kerja. Dan kami sebagai staf, dosen itu sebagai staf harus mengacu pada tujuan tersebut. Kami harus mengacu pada arah yang sama. Bayangkan saja kalau ada beberapa dosen akuntansi yang memiliki arah yang berbeda, misalnya ingin menciptakan mahasiswa akuntansi menjadi ahli otomotif misalnya. Oke, itu pasti tujuan yang akan diharapkan itu pasti tidak akan tercapai. Jadi kami juga dalam bekerja, dalam membuat, dalam mengajar, dalam menyiapkan materi pembelajaran itu harus mengacu pada arah yang sama. Itu maksudnya adalah kesatuan arah. Begitu juga di perusahaan, seandainya tujuan pada periode tertentu adalah untuk meningkatkan profit sekian persen, misalnya atau 5%, maka karyawan harus memiliki arah dan tujuan yang sama seperti yang diberikan arahan oleh manajer kita. Kita tidak bisa memiliki tujuan dan arah yang berbeda dari tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, itu yang kelima. Selanjutnya adalah yang keenam, yaitu mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Subordination of individual interest to the general interest. Ya, dan ini saya kira tanpa dijelaskan pun kita sudah sangat paham, karena prinsip yang keenam ini sama dengan disiplin tadi itu sangat dapat diterapkan di mana-mana. Ketika kita berada dalam sebuah kelompok, tentunya kita tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi kita di atas kepentingan kelompok kita. Begitu juga dalam organisasi. Kita tidak dibenarkan untuk mendahulukan kepentingan individu kita sebagai seorang karyawan di atas kepentingan organisasi. Bahkan seorang manajer atau seorang direktur sekalipun, dia tidak bisa mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan perusahaan atau organisasi. Jadi kepentingan individu atau kelompok tidak boleh didahulukan melebihi kepentingan organisasi secara keseluruhan. Dan ini saya kira dapat diaplikasikan juga di kehidupan sehari-hari kita. Next, yang ketujuh adalah kompensasi yang adil. Gaji yang adil. Oke. Nah, tentunya kita akan merasa kecewa sekali, tidak merasa puas sekali. Misalnya kita adalah lulusan jurusan akuntansi diploma 3 dengan kompetensi akuntansi, ahli akuntansi media, dan ternyata kita diberikan kompensasi, kita diberi gaji sama dengan misalnya ada karyawan hanya dengan tamatan SMA, sama-sama masuk, sama-sama masa kerja yang sama, ternyata gaji kita sama dengan mereka. Itu akan melanggar prinsip kompensasi yang adil itu, remunerisasi. Tentunya kompensasi yang dimaksud adalah
Itu dapat berupa financial, dapat berupa gaji, uang, honor, dan sebagainya, atau juga yang tidak bersifat keuangan, tidak bersifat finansial, seperti reward, pujian, dan pengakuan, dan sebagainya. Jadi tentunya untuk mendapatkan kepuasan kerja bagi karyawan, nanti mungkin satu saat kamu juga akan menjadi seorang pimpinan, maka kompensasi yang adil merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan di perusahaan kita, karena itu adalah prinsip-prinsip manajemen. Berikutnya yang ke-8 adalah sentralisasi. Sentral artinya pusat, oke, centralization. Nah, ini berhubungan dengan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Oke. Jadi prinsip ini berhubungan dengan tingkatan di mana karyawan kita atau bawahan kita, kalau kita seorang manajer, dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Atau kalau dalam hal ini kita adalah seorang karyawan, kita dilibatkan oleh pimpinan kita untuk memberikan masukan-masukan sebelum keputusan itu dibuat. Namun keterlibatan kita sebagai karyawan atau keterlibatan karyawan itu bukan berarti ada desentralisasi yang penuh, oke, di mana kita sebagai karyawan itu secara full berperan mengambil keputusan, oke, tidak juga seperti itu. Atau sentralisasi yang penuh, di mana kita sama sekali tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. So harus ada balance, harus ada keseimbangan, oke, di mana keputusan dibuat itu juga harus mendapatkan masukan-masukan dari karyawan, karena biasanya karyawan itu juga memiliki ide-ide yang baik dalam memberikan saran kepada manajer sebelum keputusan itu dibuat. Ya, yang ke-9 dari prinsip-prinsip manajemen ini adalah rantai scalar chain. Jadi maksudnya adalah, ini mungkin bahasa yang kata-kata yang jarang kita lihat, kita dengar, garis authority, garis wewenang dari manajemen tingkat atas sampai pada tingkat bawah. So ada garisnya terlihat dari atas sampai ke bawah. Jadi setiap organisasi, setiap perusahaan, setiap instansi itu harus memiliki pemahaman posisi masing-masing. Kalau manajer, dia harus paham posisinya sebagai seorang manajer. Kalau dia sebagai seorang kepala urusan atau kepala unit, dia juga harus paham posisinya sebagai kepala unit. Dan wewenang serta tanggung jawabnya juga dia harus paham. Jadi ada garis otoritas dari bawah sampai ke atas. Dari atas sampai ke bawah. Itu namanya scalar chain, rantai skalar. Well, berikutnya adalah yang ke-10, tata tertib. Ya, ini juga merupakan hal yang sangat umum. Tidak hanya berlaku di sebuah organisasi, tidak berlaku hanya sebagai prinsip-prinsip manajemen, tapi berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Tata tertib atau order. Kita sebagai karyawan, peralatan, itu harus ditempatkan pada waktu dan tempat yang tepat tentunya. Tata tertib, ya dimanapun itu pasti sangat diperlukan. Untuk apa? Supaya kita sebagai karyawan, atau kalau kita sebagai manajer, karyawan kita itu dapat bekerja dengan baik karena adanya keteraturan tadi. Kesembrautan dalam penataan orang, penataan barang-barang, penataan peralatan, perlengkapan, itu tentunya membuat situasi kerja menjadi sangat tidak enak, tidak menyenangkan. Dan itu tetap, kalau situasi kerja tidak mengenakan, maka itu akan mempengaruhi kinerja kita, tentunya juga akan mempengaruhi produktivitas kita. Oke, keteraturan sangat diperlukan. Ya, saya katakan tadi bahwa ini tidak hanya berlaku pada manajemen saja, di kehidupan sehari-hari ini pun sangat-sangat kita perlukan.
Selain tadi keadilan dalam penggajian, juga harus ada keadilan secara umum, equity, persamaan. Jadi kita nanti mudah-mudahan menjadi seorang pimpinan, mudah-mudahan menjadi seorang manajer, tentunya kita harus bersikap adil. Ini juga bukan hanya sebagai prinsip manajemen, tapi sebagai prinsip kehidupan kita juga. Bersikap adil, bersikap baik, ramah, friendly kepada semua orang. Kalau kita sebagai seorang manajer, tentunya kepada bawahan kita. So oleh karena itu sangat diperlukan aturan-aturan, sangat diperlukan tata tertib agar keadilan itu dapat terjaga, dapat diimplementasikan di dalam perusahaan atau organisasi kita. Yang berikutnya yaitu stability of tenure of personnel, stabilitas kondisi karyawan. Ya, di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, jika ada pegawai yang produktif, ada pegawai yang kreatif, ada staf atau karyawan kita yang berkinerja dengan baik, manajemen itu harus menyediakan perencanaan sumber daya manusia yang teratur, yang matang. Bahwa nanti akan ada pengganti yang tersedia mengisi lowongan yang kosong. Kalau satu pegawai ada yang mungkin pensiun, maka manajemen itu harus menyediakan perencanaan siapa nanti yang akan menggantikannya, siapa yang akan menduduki posisinya. Yang ke-13 yaitu inisiatif. Tadi dalam prinsip desentralisasi bahwa karyawan dapat memberikan masukan-masukan kepada pimpinan sebelum satu keputusan itu diambil. Nah, dalam hal ini inisiatif, karyawan yang diizinkan untuk menginisiasi dan melaksanakan rencana itu akan mempengaruhi upaya mereka akan menjadi lebih pada tingkatan yang lebih tinggi. Inisiatif itu sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. So, jadi karyawan itu harus diberikan kebebasan dalam berinisiatif, dalam membuat dan menjalankan pekerjaan mereka. Mereka merencanakan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab mereka tentunya sebagai batasannya. So, inisiatif itu dibatasi dengan wewenang dan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir, sebagai prinsip yang ke-14 adalah semangat kesatuan. Ini juga tidak hanya pada sebuah organisasi, dalam kehidupan kita sehari-hari pun semangat kesatuan memang harus kita jaga. Esprit de corps, ya. Jadi usaha untuk meningkatkan semangat tim, menjaga kebersamaan, menjaga solidaritas, membangun semangat kerja, membangun kesatuan bersama dalam perusahaan, dalam organisasi kita itu sangat penting. Dengan demikian, manajemen tentunya harus selalu berusaha, selalu berupaya untuk mengembangkan, meningkatkan semangat kesatuan, semangat kebersamaan, semangat solidaritas di dalam perusahaan. Kalau tidak ada kebersamaan, tidak ada solidaritas, tentunya itu akan sangat mengganggu kinerja di organisasi atau di perusahaan. Guys, saya kira itu yang dapat dijelaskan dalam mendiskusikan prinsip-prinsip manajemen sesuai dengan pendapat Henry Fayol. Ada 14. Saya kira cukup. Jika ada pertanyaan, silakan untuk menghubungi saya. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Saya kira sekali lagi saya cukup. Selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.